عدد خلقه ورضا نفسه وزنة العرش ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة العرش ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها التيسير وتغلق بها باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ونعم النصير بجاه البصير النذير وقمر المستدير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasi sihru wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur fayata'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimul la man istarahu ma lahu fil akhiratihi min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sya'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Ini yang pertama tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Dan yang ini adalah surat Saba ayat 4. Kita masih lanjut di pembahasan Qisasul Anbiya di Nabi Sulaiman. Ini bab tentang di sini kaitannya adalah dengan sihir. Ya, sihir itu adalah perkara-perkara keajaiban. Ya, sihirun perkara-perkara keajaiban yang biasa dilakukan oleh para setan. Ya, yang dilakukan oleh para setan yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Jadi sihir, misalkan yang biasa dilakukan setan tidak biasa dilakukan manusia. Contoh ngilang gitu. Hilang, manusia bisa hilang. Terus kemudian terbang. Terus memindahkan barang dengan, kalau manusia memindahkan barang diangkat, dijunjung. Lah kalau setan tidak perlu kayak gitu. Jadi hal-hal keajaiban tapi bukan asbab karena mukjizat, ya, bukan karena, tetap semuanya gini lah. Hal apapun yang terjadi di dunia itu adalah karena izinnya Allah. Izinnya Allah. Izin Allah itu bukan berarti Allah gini, ya udah tak izinin, bukan kayak gitu. Kemampuan-kemampuan alamiah, kemampuan-kemampuan secara ilmiah, sunatullah, itulah sebetulnya semua izin Allah. Contoh logikanya gini, kamu ngidupin korek, itu sebetulnya gini, korek itu hidup karena memang korek itu memang mengandung api seperti ini, atau karena izin Allah menurut kamu? Ya kan? Ini korek nih, dihidupin. Ya. Sekarang ada dua loh tipe orang itu, kadang itu kalau nggak karena izin Allah ya nggak jadi. Tapi orang ilmiah ya namanya korek, kalau kena api, kena minyak ya pasti hidup. Ini yang saya maksud. Izin Allah itu bukan berarti Allah itu langsung ya udah tak izinin, tapi nggak kayak gitu. Izin Allah itu adalah perkara-perkara secara sunatullah yang memang Allah sudah membentuk hukumnya dari awal. Apapun yang terjadi di dunia itu semua atas izin Allah, artinya sudah dari awal diberi hukum. Ya pokoknya kalau minyak kena api ya kebakar gitu loh maksudnya. Itu sudah diizinin dari awal terciptanya itu gitu loh. Kesini-sininya tuh jangan kamu bahas, ya ini izin Allah apa bukan, jangan kayak gitu. Hukum ini sudah ada dari awal gitu loh. Jadi segala perkara itu semua adalah izin Allah, bukan berarti Allah mengizinkan pada saat itu. Jadi izin Allah itu bisa berarti adalah sunatullah yang sudah ditetapkan hukumnya sejak awal penciptaan. Ya, api diciptakan sebelum, api itu membakar, api itu panas, itu hukumnya sudah diciptakan sejak awal api itu tercipta gitu loh. Nah, jadi perkara-perkara yang sifatnya adalah terjadi, baik itu yang sifatnya adalah disengaja bagi orang-orang yang bersandar pada Allah, ataupun yang terjadi asbab sihir, ya, yaitu
perkara-perkara yang dilakukan oleh setan, ya keajaiban itu ada dua, keajaiban yang dilakukan setan atau keajaiban yang dilakukan karena karomah atau mukjizat. Ya. Misalkan begini, ada orang bisa jalan di atas air, tapi dia seorang waliullah, ini namanya karomah, atas izin Allah yang sifatnya diberkahi. Tapi kalau ada orang, ya orang bukan orang mukmin karena tanpa di gunung sekian puluh tahun, akhirnya bisa jalan di air, itu sihir namanya. Walaupun sama-sama terjadi, kejadian sama-sama terjadi, yang membedakan antara sihir dengan bukan sihir, walaupun kejadiannya sama, adalah itu perizinan yang sifatnya keridoan, ya, keridoan. Jika keajaiban dilakukan oleh orang mukmin, maka disebut karomah. Kalau keajaiban dilakukan oleh orang non mukmin, itu disebut sihir. Dan ini yang akan terjadi dalam dunia sehari-hari kita dari sejak zaman Nabi dulu. Sihir sudah ada. Maka di sini saya bahas ada tentang Sulaiman. Kalau yang paling banyak, ya paling banyak kisah tentang masalah dunia sihir itu di zaman Nabi Sulaiman, karena pokok-pokok dari apa kemampuan para jin itu diikat oleh Nabi Sulaiman. Kemampuan sihir jin itu diikat oleh Nabi Sulaiman. Maka kalau kita bahas masalah dunia setan, dunia jin, ya kita nggak akan lepas dari Nabi Sulaiman. Maka kita lanjutkan dari masalah Qisasul Anbiya Nabi Sulaiman itu tadi. Nah, nanti juga saya akan bandingkan bagaimana perbedaannya Rasulullah dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, diberi kemampuan, ya bisa menguasai jin, bisa bahasa binatang, terus kemudian diberikan kemampuan mengendalikan angin, ya avatar lah, ya pengendali angin gitu. Dia kalau kemana-mana dia akan dijelaskan, bahkan perjalanan yang dilakukan selama 1 minggu hanya dilakukan dalam waktu singkat. Perjalanannya dilakukan 1 bulan itu hanya dilakukan hanya beberapa jangka. Itu kehebatan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah, yaitu mampu mengendalikan angin. Sangat kencangnya angin, Nabi Sulaiman itu ke bawah angin, nyampe ke tempat mana dia inginkan. Perbandingan dengan Nabi Muhammad, kita kadang merasa bahwa Sulaiman itu hebat ya, bisa menguasai jin. Justru sebetulnya Nabi Muhammad itu lebih dari itu semua, Terus kalau menurutmu Nabi Sulaiman itu paling terkenal bisa berbicara dengan binatang, kisah semut lah, ya semut. Wah, hebat Nabi Sulaiman. Terus menurutmu Rasulullah nggak bisa tak? Rasulullah itu bisa. Dalam suatu riwayat disebutkan ada seekor onta, seorang enta tua itu kurus, itu datang namanya Rasulullah, ngeluh ke Rasulullah. Nah, onta itu datang pas Rasulullah di Bandung, onta itu datang. Terus kemudian onta itu menggunakan bahasa yang Rasulullah mengerti, menyatakan bahwa onta itu ngeluh bahwasanya saya itu disuruh kerja sampai kurus seperti ini, tapi tidak diberi makanan yang layak oleh ini. Akhirnya Rasulullah itu datengin yang punya onta. Nah, yang punya onta kaget ketika ditanya, engkau mempekerjakan onta ini, tapi engkau tidak pernah memberikan makanan dengan layak. Nah, padahal Rasulullah nggak pernah tahu apa sih yang punya onta ini mempekerjakan itu, nggak pernah tahu. Kaget, loh kenapa Rasulullah tahu? Ontamu yang berbicara kepadaku. Walah, ketakutan orang ini. Ya, jadi Sulaiman itu ya memang dalam suatu riwayat kalau masalah kenabian itu luar biasa orang menyelihat, oh hebat ya, ajaib ya, mujizatnya ada. Lalu Rasulullah ya bisa. Terus masalah dunia jin, apa yang membedakan bahwasanya Sulaiman bisa menguasai jin, ya begitu luar biasa? Kenapa Nabi Muhammad tidak melakukan itu? Bukan tidak dilepas di luar dari janji, ya janji dari yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman meminta ke Allah, ya yaitu Nabi Sulaiman meminta ke Allah untuk tidak diberikan kepada umat setelahnya, yaitu kerajaan yang sebanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Memang sama Allah, oke. Allah memberikan mengizinkan bahwa suatu saat setelah Sulaiman wafat tidak pernah ada kerajaan sehebat, semegah, kemampuan itu seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman. Terlepas dari itu, ya, Rasulullah kenapa? Padahal jin itu banyak yang tunduk dengan Rasulullah dan tidak ada satupun jin yang berani ke Rasulullah, kecuali pernah terjadi yaitu jin ifrit itu ketika akan mengganggu Nabi Muhammad ketika akan sholat, sehingga akhirnya jin itu ditangkap oleh Rasul, kemudian diikat di tiang masjid. Rencananya oleh Rasulullah itu adalah mau untuk
dijadikan tontonan anak-anak gitu loh. Bahkan dalam hadis diriwayatkan bahkan ketika si jin ifrit ini dicekek oleh Rasulullah sampai liurnya keluar itu menetes di tangannya Rasulullah, terasa dingin gitu loh. Nah, terasa dingin. Dan ini sebagai gambaran sebenarnya jin itu ya bisa dipegang gitu loh. Bisa dipegang. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan memegang itu. Ya bagi orang lain, oh jin itu nggak bisa dipegang. Oh Rasulullah bisa. Oh tapi kan itu Rasul. Ya itu Rasul gambaran utamanya. Tapi kesininya tetap bisa selama jin itu adalah yang menampakkan diri. Tapi kalau Rasulullah, lah jin nggak ngapa-ngapain dipegang aja bisa. Loh kalau kita enggak, kita yang harus, jin itu yang harus dipaksa untuk mewujud diri baru bisa dipegang. Gitu loh. Kalau kita ada jin itu dipegang ya nggak bakal bisa, beda. Nah, Sulaiman itu menguasai jin. Bedanya, hebatnya Sulaiman ini, hebatnya Nabi Sulaiman dengan hebatnya Rasulullah dengan Nabi Sulaiman perbedaannya gini. Nabi Sulaiman itu membuat kerajaan yang mewah, megah, membuat bangunan-bangunan tinggi, itu dibantu para jin. Sehingga bisa dibilang kerajaannya itu hebat asbab karena ada bantuan itu kan. Kerajaan luar biasa, menguasai banyak wilayah karena orang-orang itu pasti takut, pasti menang kalau perang karena dibantu para jin. Nah sekarang bandingin ketika Rasulullah sendiri hanya bermodalkan para sahabat-sahabat, keyakinan, keimanan, itu biasa menguasai dunia. Itu maksudnya. Tanpa dibantu para jin. Hebat mana? Ya hebat Rasulullah lah, jauh sekali. Lah untuk apa? Maksudnya Nabi Sulaiman dibantu para jin bisa membuat kerajaan yang megah, Rasulullah tanpa dibantu para jin saja mampu menyebarkan ini sampai nanti yaumul qiyamah. Oh sangat jauh, jangan kamu berpikir bahwa Nabi Sulaiman lebih hebat. Enggak, tetap Rasulullah tanpa bantuan jin. Terus kenapa Rasulullah pada itu bisa gampang sekali loh Rasulullah itu pas perang ini perang itu tinggal minta bantuan jin. Kenapa nggak minta seperti itu, gitu kan? Kenapa nggak minta sebenarnya? Agar bisa para ulama menyatakan bahwa nanti umat Islam ini bisa maju, ya maksudnya itu bisa maju, bisa berkembang asbab karena memang hati para kaum muslimin sendiri, bukan asbab karena ada dekengan punya kekuatan jin. Itu bukan kayak gitu. Alamiah Islam itu akan berkembang di seluruh dunia itu asbab karena memang manusianya sendiri gitu ya. Maksudnya manusianya sendiri, bukan rasa takut kepada jin, bukan orang kafir takut orang Islam itu jin, menguasai jin, nanti takut di itu terus pada masuk. Enggak kayak gitu. Tapi hati-hati yang mendapat hidayah lah itu yang maka sangat berbeda. Ketika Nabi Sulaiman itu bisa menguasai banyak kerajaan-kerajaan asbab karena dibantu para jin, Rasulullah bisa menundukkan karena asbab kekuatan fisik dan ridhonya Allah. Dan yang kedua, Rasulullah nggak mau meminta bantuan para jin dalam menyebarkan Islam. Apa sebabnya? Karena apapun hebatnya jin, dia memiliki sifat menipu yang akan menyesatkan. Oh Nabi pada disesatin kok oleh para jin. Siapa yang pertama? Ya Nabi Adam toh. Nabi Adam itu adalah Nabi pertama yang paling disesatin oleh setan. Ya, malah itu adalah mbahnya setan ya, iblis ya. Iblis menyesatkan Nabi Adam dengan cara adalah membohonginya, menipu Adam dengan bersumpah atas nama Allah. Allah aja dipakai untuk nipu. Loh setan berani. Lah Adam sendiri saja ditipu, ya. Nah, terus kemudian kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu hancur umatnya asbab tipu daya para jin, di mana jin itu juga di situ yang disebut setan itu pernah menyamar menjadi seorang lelaki yang sangat ganteng sehingga terjadilah perbuatan yang namanya suka laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu awalnya setan juga yang turut serta. Ya. Nah terus kemudian apa yang terjadi? Penipuan di dalam kisah Nabi Sulaiman. Nah ini terjadinya salah satu diriwayatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Nih salah satu bisa jadi pegangan bahwasanya kenapa Rasulullah itu nggak perlu minta bantuan jin. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, yaitu Harut dan Marut. Surat Al-Baqarah 102 ini menyatakan bahwasanya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya itu begini. Ketika Rasulullah ini bercerita kepada orang berdakwah
di situ ada orang-orang Yahudi, Rasulullah itu menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman dan keimanan Nabi Sulaiman, lalu diejek oleh para orang Yahudi. Diejek oleh para orang Yahudi. Diejek, Muhammad itu aneh. Lah orang Nabi Sulaiman itu nabi tukang zina, nabi tukang ini kok beriman, ya. Karena di dalam lingkungan dalam cerita Israiliyat, cerita orang Yahudi, Nabi Sulaiman itu adalah nabi, istrinya itu paling banyak. Salah satu setelah Daud adalah Nabi Sulaiman. Dalam cerita Israiliyat, bahkan sampai ada hadis palsunya, Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Dalam satu hari dia itu akan menggoli istrinya yang 100 istri, sehingga akan memperbanyak anak untuk berdakwah di muka bumi. Kayaknya bagus tuh hadis. Padahal ini adalah permainannya orang-orang Israel. Sehingga dalam keyakinan orang Israel, sebetulnya Nabi Sulaiman itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang Islam. Orang Islam sangat menghormati Nabi Sulaiman, kerajaannya, kehebatannya, kenabiannya. Tapi orang Israel itu malah menghina. Apa Muhammad itu? Nabi Sulaiman itu adalah nabi tukang zina, ya. Nabi yang tukang sihir, nabi yang bisa mengendalikan kerajaan karena dia punya ilmu sihir. Nah, lalu turunlah ayat ini, itu maksudnya. Jadi ketika Rasulullah menceritakan tentang kisah Sulaiman, orang-orang Yahudi yang punya cerita tentang Israiliyat itu membantah, mengolok-olok Rasulullah bahwasanya salah satunya adalah Sulaiman itu adalah nabi yang punya sihir sehingga dia bisa menguasai jin dan bisa menguasai kerajaan yang besar. Dibantah oleh Rasulullah melalui firman Allah, yaitu dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setannya dan di masa kerajaan Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Ini dari mana ceritanya? Dalam kisah cerita riwayat, ya, riwayat ini sangat mahfum, ya, sangat terkenal. Ketika Nabi Sulaiman di hari ayat Saba 14, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi para jin yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman itu tidak pernah tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah mati sekitar 1 tahun. Jadi ketika jin ini lagi bekerja, Nabi Sulaiman itu di Baitul Maqdis, tongkatnya itu ditancepin, terus kemudian duduk bersandar di sebuah kayu, ya, di mihrab, bukan di kayu, di mihrab itu ini kayak dinding di masjid loh, ya, di mihrab. Nah, Nabi Sulaiman itu melihat, mengawasi jin-jin itu yang lagi bekerja. Jin itu tahu Nabi Sulaiman di situ, mereka kerja terus. Itu hampir selama 1 tahun. Padahal Nabi Sulaiman itu sudah meninggal pada saat dia menurunkan tongkat itu. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat maut, menyampaikan bahwa Nabi Sulaiman sudah tiba waktunya. Akhirnya terjadi nego di situ. Ya sudah, dia siap meninggal. Akhirnya dia duduk, tongkat itu ditancapkan. Nah, ketika sudah dicabut nyawanya, Nabi Sulaiman tetap dalam posisi duduk, sehingga jin itu kapan lihat, oh, Nabi Sulaiman masih di situ. Kapan mereka aja lihat lagi, oh, masih di situ, gitu. Sehingga mereka kerja terus, itu ketakutan. Karena apa? Dalam satu riwayat, jika setan itu sampai tidak bekerja, Nabi Sulaiman itu bisa terbakar. Apalagi melewati mihrab depan dia itu, masuk ke mihrabnya itu bisa terbakar jin. Sehingga setan itu merasa dirinya tuh diawasi terus, yang akhirnya tanpa disengaja, ya, ada sosok jin itu ketika melewati depan mihrab, tidak di mihrab, itu tiba-tiba itu tongkatnya itu karena sudah dimakan rayap, jatuh, akhirnya Nabi Sulaiman tersungkur. Kaget, para jin itu kaget, loh, Nabi Sulaiman tersungkur, barang dilihat itu ternyata sudah meninggal. Lalu muncul diceritakan di surat Saba ayat 14. Nah, karena itu dia tahu bahwasanya, loh, Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal. Kapan meninggalnya nggak ada yang tahu. Tapi dilihat dari tongkat yang dimakan rakyat, diperkirakan umumnya itu sekitar 1 tahun itu sudah meninggal. Sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi selama 1 tahun para jin itu merasa terdibohongi bahwa mereka itu nggak tahu kalau Sulaiman itu sudah meninggal. Sehingga muncul di sini seyogyanya, seumpama jin itu tahu hal-hal gaib, pastinya dari awal sudah ngerti kalau Sulaiman akan meninggal, tapi ternyata tidak. Lalu terus kemudian barulah jin ini membuat suatu makar. Ya, makar itu persekongkolan yang akan menjelekkan Nabi Sulaiman. Bagaimana caranya?
Lalu disebarkanlah berita ini bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal. Nah, baru heboh, orang Israel itu tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Lalu jin ini membuat fitnah. Bagaimana cara fitnahnya? Jin ini mengajarkan sebuah sihir yang ditulis dalam kitab-kitab. Dalam sebuah kitab, lembaran-lembaran kitab itu ditulis, lalu kemudian ditutup, ditaruh di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, setan ini nyamar jadi pegawai istana, terus berceritalah kepada orang-orang Israel, pengen tahu bahwa ada sebuah rahasia yang disimpan oleh Nabi Sulaiman, di mana di bawah singgasananya. Akhirnya oleh orang Israel itu dibongkar singgasananya dan menemukanlah kitab itu. Nah, ternyata kitab ini adalah kitab sihir yang menurut setan bahwa selama ini Nabi Sulaiman itu bisa menguasai mereka, asbab ilmu mereka itu ada di situ, dipegang oleh Nabi Sulaiman, sehingga mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, inilah makar, fitnah yang terjadi oleh setan, oleh para jin yang disebarkan kepada Israel, sehingga sampai saat ini orang Islam masih meyakini bahwasanya Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Padahal dibantah di Al-Quran bahwasanya sebetulnya yang kafir, yang bohong itu ya setan-setan itu, karena membuat sebuah persekongkolan ingin menggulingkan ya citranya Nabi Sulaiman, bahwasanya selama ini jin itu mereka dikuasai asbab mereka dikekang oleh sihir yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Melalui apa? Melalui kitab-kitab yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nah, kitab itu sebenarnya setan itu sendiri yang nulis, kemudian ditaruh di bawah singgasana. Itu fitnah. Ya. Itu orang Israel itu cerita itu masih sampai sekarang masih. Maka muncul ayat 102 surah Al-Baqarah 102 ini, itu menyatakan bantahan Rasulullah tentang apa yang dilakukan Nabi Sulaiman yang katanya tukang zina, yang katanya adalah ahli sihir. Ya. Nah, itu bantahannya. Terus kemudian setan juga sering melakukan persekongkolan yang lebih jahat lagi. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Sulaiman itu punya sebuah cincin ya, yang disebut dengan Khat Sulaiman. Khat itu cincin, Khat Sulaiman. Ada orang nyebutnya mirah delima lah ya. Ada yang namanya cincin Sulaiman. Ada pokoknya yang sekarang itu yang wong-wong dukun seneng lah, Khat Sulaiman itu udah jangan dipercaya lah. Itu cuma ngambil cerita karangan. Maksudnya itu Khat Sulaiman itu ya dalam riwayat orang Israel itu Nabi Sulaiman itu punya sebuah cincin. Nah, ketika Nabi Sulaiman ini Nabi Sulaiman ini mau mandi, dalam riwayat mau mandi, cincin itu tidak pernah dibawa ke kamar mandi. Itu dititipkan kepada istrinya. Nah, ketika dititipkan ini istrinya lengah, dicurilah oleh pekerjanya yang dalam sosok jin. Dicuri, kemudian cincin itu dipakai oleh jin itu, terus kemudian jin itu bisa merubah wujudnya menjadi sosok Nabi Sulaiman. Terus kemudian dia duduk di singgasana. Nah, ketika Nabi Sulaiman keluar dari situ, disuruh ditangkap, gitu maksudnya. Nah, jin yang menyerupai Nabi Sulaiman inilah yang duduk di singgasana, nyuruh Nabi Sulaiman yang asli untuk ditangkap. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman itu memberontak. Bahwasanya Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman itu dianggap orang gila. Karena apa? Ini ada orang yang mirip Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu taunya rakyat itu ada di singgasana. Padahal itu adalah jin yang menipu. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mohon ke Allah untuk dikembalikan, dan maksudnya itu dikembalikan dia kepada Sulaiman yang sebenarnya. Akhirnya singkat cerita, Nabi Sulaiman bisa mengambil haknya itu lagi. Akhirnya si jin ini kemudian dihukum. Akhirnya orang baru tahu. Nah, nih ini lagi ya bahwasanya tadi yang pertama, Nabi Adam sudah ditipu oleh jin, yaitu iblis. Terus kemudian jin ini tadi membuat sebuah membuat persekongkolan untuk menjelekkan Nabi Sulaiman dengan menciptakan kitab-kitab sihir. Ya, terus kemudian jin itu juga mencuri dari Nabi Sulaiman, terus kemudian menipu umat Nabi Sulaiman sehingga banyak umat itu tertipu. Oke, ini kisah tipuan-tipuan di era Nabi. Sekarang bayangin, di zaman Nabi Sulaiman yang diberikan mukjizat oleh Allah saja setan masih memiliki kemampuan untuk nipu. Sekarang bandingkan di era zaman sekarang. Ya. Akhirnya kita banyak orang mempelajari tentang dunia perjinan, sihir, intinya sihir lah. Dunia perjinan nanti kaitannya dengan sihir. Begitu kadang memuja-muja, bahkan bahasanya itu ada orang yang dianggap kiai, dianggap ulama, dianggap orang alim, dianggap syekh, tapi memiliki kemampuan sihir yang dibantu oleh para jin. Ya, didomo-domo, maksudnya itu disanjung-sanjung. Ya,
dianggap hebat, dianggap berkaromah. Padahal jin dari zaman Nabi sudah seperti itu. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul itu tidak mau kerjasama dengan jin untuk menyebarkan Islam, membesarkan agama Islam. Nggak mau. Jin itu tetap mau seperti apa? Itu tetap memiliki sifat dasar melakukan penipuan terhadap manusia. Karena sampai yaumul qiyamah akan tetap musuh gitu loh maksudnya. Maka ada ungkapan yang bagi saya sebenarnya ungkapan ini yang nggak terlalu benar ya, maksudnya itu seburuk-buruknya manusia itu sebaik-baiknya jin. Maksudnya gini, jin itu baik, padahal kalau di manusia itu jelek manusianya, gitu maksudnya. Pokoknya ada manusia itu tingkahnya jelek. Itu kalau di dunia jin itu udah baik, gitu maksudnya. Itu ada ungkapan seperti itu. Ya, sebaik-baiknya jin itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Itu perbandingannya. Manusia yang jelek itu dianggap baik kalau di dunia jin. Nah, itu jadi perbandingan ya, bagaimana kita dalam menjalani Islam, memahami tentang dunia perjinan, memahami tentang masalah sihir, kita itu sudah banyak keliru. Ya, kita belajar, saya mengajari kalian dalam berspiritual, dalam bersupranatural, bukan masalah sihirnya yang saya ajarin. Hal-hal seperti ini untuk menambahkan sebagaimana itu kita punya kemampuan, bukan kemampuan sihir loh, maksudnya punya kemampuan secara batiniah memahami tentang hakikat dunia perjinan, dunia persihir, sehingga kita hati-hati dalam melangkah. Kamu tahu masalah dunia jin dikit-dikit, tahu dengan tidak tahu itu lebih baik tahu gitu loh, sehingga kamu punya bahasa itu rem nantinya. Oh ini jin loh, oh ini masalah sihir, oh ini dunia jin, kamu tahu untuk tidak melakukan itu gitu maksudnya. Bayangkan berapa banyak orang itu selama ini yang tidak paham tentang hal-hal seperti ini, terjerumus karena tipu daya. Ya, sihir-sihir yang dilakukan para jin ini memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia, sehingga manusia takjub. Nah, ketakjuban inilah yang menyebabkan manusia sekarang itu banyak mengikuti polanya jin, banyak mengikuti cara-caranya jin, sihir dan sebagainya banyak. Nah, saya ngajari kalian, saya sendiri mempelajari ini asbab hanya untuk sebagai dinding, ya maksudnya itu. Saya untuk tidak terjerumus karena saya tahu itu maksudnya. Kenapa nggak melakukan ini ya? Karena saya tahu gitu maksudnya. Jin itu seperti ini. Orang sampai terjerumus. Tapi ada dua orang yang mempelajari spiritual supranatural, ya yang terjerumus ada, yang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bukan baik loh, hal-hal yang sifatnya untuk apa ya, sebagai benteng diri sendiri. Kamu lebih baik membentengi diri karena pengetahuan. Kamu belajar spiritual supranatural, punya pengetahuan, kamu membentengi diri. Itu loh maksudnya. Nah, saya nggak menciptakan kalian untuk belajar nanti jadi dukun, jadi itu bukan itu ya. Biar kamu bisa ngobatin orang, biar kalian itu ya bisa apa ya maksudnya itu, yang orang-orang sekarang lah ya, bisa membantu orang, hajat orang terkabul, bukan begini begitu yang sifatnya itu adalah apa yang mukjizat lah, dianggap kayak mukjizat karomah gitu. Enggak kayak gitu, saya enggak ingin kayak gitu. Saya ingin kalian itu belajar paham spiritual supranatural sebagai benteng diri kalian. Sisanya adalah dakwah. Ketika terjadi sebuah kemudorotan, kedoliman yang kaitannya dengan sihir, dengan itu kamu tahu, sudah saya ajari. Ini loh yang sebenarnya terjadi. Ada orang nyembah yang senang dengan ini keilmuan, kamu bisa menjelaskan bahwa ini loh permainan jin, ini loh adalah tipu daya jin gitu maksudnya. Nah, tapi kamu main-main dengan jin enggak apa-apa gitu. Kalau sudah punya enggak apa-apa untuk main-main. Makanya selama ini kita bolehkan hiburan itu maksudnya. Kita kan anggap hiburan kan, untuk main-main, udah untuk permainan. Akhirnya apa? Sama sekali tidak ada pengkultusan di situ. Ketika kita melakukan bolang itu nggak ada pengkultusan di situ. Hiburan aja gitu kan. Orang lain diseriusin, kita malah untuk hiburan itu maksudnya. Akhirnya apa? Kan kamu santai, biasa aja lah. Wah, saya selama ini ngikut Pak Den itu masalah jin, masalah kayak gini itu hiburan kok. Orang-orang kok serius gitu kan maksudnya. Nah, kalau sudah seperti itu kan kamu nggak gampang terpengaruh gitu maksudnya. Pertama itu hati kamu dulu, pemahaman tentang dunia jin, dunia sihir. Kalau sudah paham, jadi benteng kamu. Sisanya untuk dakwah, itu yang saya inginkan. Kalau ada orang minta bantu gimana? Ya bantu seala kadarnya, tapi ada dakwahnya gitu maksudnya. Jangan bantu orang, oh iya, mbak ini dapat kiriman. Oh mbak ini ada yang melet, ada yang kayak gini. Padahal itu benar, ada kayak gitu. Terus cara dakwahinya gimana? Nah, di pertemuan sebelumnya sudah ngasih tahu bagaimana caranya. Kamu harus bohong demi kebaikan agar orang tidak tergelincir. Ingat, kamu dimintain tolong nih sama seseorang. Oh Pak, dagangan saya sepi Mas, gimana ya Mas? Nah, terus
Wah, kamu umi, terus waduh mas, ada yang nutupin dagang sampean. Lah orang itu kan nanti tambah curiga toh. Siapa mas yang bisa nutupin? Udah sampean nggak perlu tahu. Kamu gara-gara ngomong kayak gitu suudonya orang itu sampai yaumul kiamah nanti. Dosa kamu. Hati-hati loh bahasa kayak gitu. Sepele bener. Jangan pernah berani nyemplong. Kamu ngomong, mas sampean ada yang ngirimi, mas sampean ada yang ngerjain. Tapi kamu nggak bisa menyebutkan siapa orangnya, atau kamu nutupi, atau kamu berani nyebutkan tapi nggak bener. Kalau nyebut nggak benar berarti fitnah. Sampai yaumul kiamah kamu dosanya. Kamu nyebutin sama seseorang begini ya, mas sampean ada yang nutupi usahanya, siapa ya mas? Pokoknya ada orang nggak suka sama sampean. Selamanya orang ini pasti akan memikir bahwa saya itu ditutup usahanya sama seseorang, kan suudon terus dia. Gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Yang dosa siapa? Bukan dia yang dosa, kamu yang dosa. Kamu menciptakan sebuah sifat suudon. Terus kamu jangan helan. Makanya saya itu kadang begini ya, orang kok beraninya ya, maksudnya tuh ada orang berobat, Pak saya itu ya sering chat ke orang itu, kan sering chat ke Instagram sama saya, mau konsultasi masalah kayak gitu. Pak menurut orang pinter Pak, oh ini kakak saya itu ada yang ngirim gini-gini. Kok segitu mudahnya gitu loh ngomong kayak gitu? Siapa yang ngirimin? Nggak tahu Pak, ada yang orang nggak senang. Ini loh bahaya, hal sepele banget, hal sepele. Pak harus mempertanggungjawabkan satu kalimat itu saja. Maka hati-hati dalam spiritual, jangan. Maka sampai selama ini saya selalu bohong, nggak mau saya nyiptain. Walaupun orang itu ada yang ngirim gitu ya, ada yang ngirim gitu Pak, misalkan Pak Den minta tolong gini-gini, tok, waduh ini kena sihir ini orang ini. Wah nggak apa-apa ini, mungkin ada setan nggak suka. Kan kayak gitu enak dia, nggak curiga, nggak suudon. Terus katanya kalau kamu sekarang jujur, kalau kamu memang jadi seorang supranaturalis, mas sampean itu ada yang ngirimin sama siapa yang ngomong? Si A yang ngirimin. Berani nggak kamu ngomong kayak gitu? Akhirnya kamu kan ngambang toh. Orang itu rata-rata ngambang loh. Dukun-dukun itu yang ngomong ini sihir dikirim itu ngambang orangnya. Ya. Magel di tengah jalan. Orang ini hanya nebak-nebak kan. Nebak-nebak siapa yang ngirim. Akhirnya dia mengait-ngaitin. Iya ya, saya itu pernah ribut loh sama si ini. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan udah suudon. Tambah lagi. Itu dosa jariah kamu. Bener yang sampai yang memiliki imam. Makanya orang-orang kayak itu tobat lah. Yang biasa ngomong-ngomong, ada orang minta tolong, gampang banget nyemplong, bahwasanya ada yang ngirimin lah, ada yang ngerjain, ada yang nggak senang, ada yang ngirisin dan sebagainya. Walaupun kiai sekaligus, karena nggak pernah ngaji seperti ini. Saya yakin ngaji kita, bukannya saya sok pinter, pokoknya anggap pinter, saya pinter gitu aja. Ya orang dokter aja bisa ngomong, saya dokter kan nggak apa-apa toh. Kalau saya ngalim hal jin gitu. Saya di Pak Den ngalim, iya saya akui gitu. Daripada saya bohong, ya kan? Bukan ini sombong. Kadang sesuatu yang sifatnya pengetahuan diakui itu kadang dianggap sombong loh. Tapi dokter ngomong loh, saya dokter gitu gak dianggap sombong tuh, gitu maksudnya. Ada guru, oh saya ini loh guru sekolah. Ya memang guru tapi gak dianggap sombong. Tapi ketika bahas masalah kayak gini ada, oh saya paham tentang itu. Oh sombong bener. Orang ini otaknya aneh kok sekarang ini. Sama-sama kebenaran gitu maksudnya. Nah, itu makanya jadi hati-hati benar memahami dalam spiritual tadi. Jangan mudah sekali menjustifikasi, menghakimi, langsung membuat kesimpulan hal-hal yang kaitannya dengan masalah sihir. Kamu nyemplong, ada orang nggak senang, ada gampang kan sudah ngajarin. Oh iya ini ada jin, apa ada kiriman? Ya kiriman ya kiriman jin. Ya biarin aja. Loh bapak mau fitnah jin, oh nyatanya jin gitu kan? Maksudnya ada orang, kamu yakin ini kiriman? Waduh ini kiriman, ini sihir. Pokoknya jin nggak, ada jin nggak senang. Bukan jinnya, lo manusianya nggak senang banyak gitu kan? Manusia nggak. Intinya jinnya yang kamu paham. Jangan masalah menyebutkan ada orang nggak senang kayak gitu. Coba sekarang kalau kamu tahu ada berobat kemana-mana, sekarang pahami. Berapa banyak ahli spiritual yang katanya agama biasa nyemplung kayak ini sampai hari ini. Ya mungkin setiap orang datang, dia kena GERD, kena sakit, waduh mas ada yang ngirimi. Oh mungkin sudah ratusan yang ngomong kayak gitu. Sampai yaumul kiamah itu. Bener aja. Makanya saya takut. Ya. Saya pahami, ya, ngaji masalah jin, di Al-Quran dulu dong gitu kan. Di hadis dulu dong, di riwayat-riwayat gitu kan. Sehingga spiritual kita itu nggak terkotori dengan hal-hal kayak gitu. Ya, jadi jin itu akan selamanya sampai yaumul kiamah akan menjadi penipu. Walaupun di antara para jin itu ada yang beriman. Lalu yang beriman apakah banyak? Sedikit. Jin itu yang beriman sedikit loh. Dan jin-jin yang beriman itu rata-rata tidak mau dekat hal-hal kaitannya dengan manusia. Ingat ya, satu, ciri-ciri jin yang sifatnya itu adalah baik, mukmin, dia itu tidak mau kaitannya dengan manusia. Karena tahu batas-batasnya.
Lalu kalau ada jin-jin muslim yang jin muslim yang ngaku jadi khotam dan sebagainya, kamu harus masih tanda tanya, gitu maksudnya. Nah, jadi kalau dia ngaku muslim, wah ada yang ngaku Syekh Jangkung dari sana jadi khotam, jadi Syekh, jadi khotam. Pokoknya kalau ada orang ngomong kayak gitu, ketawain. Ketawain. Saya sudah survei, makanya saya itu sudah survei secara dunia perjinan gitu ya. Bukan, ya pokoknya anggap saya hebat, ya saya aku hebat daripada saya ngomong biar sombong nggak apa-apa. Rata-rata saya memahami dunia jin mukmin, jin Islam itu lebih dia suka menyendiri dalam koloninya untuk lebih takwa. Dia milih ke masjid, milih di tempat-tempat orang ngaji, dan dia tidak mau urusan dengan manusia. Kalaupun ada yang urusan dengan manusia, itu sangat tipis, artinya itu sangat sebentar, yang sifatnya itu sebentar, nggak lama, dan nggak mau kerjasama gitu maksudnya. Diajak kerjasama itu nggak mau rata-rata jin kayak gitu. Mungkin ada 1-2, biasanya adalah dia orang-orang jin-jin yang ngikuti orang-orang alim, hanya ngikut tapi nggak membantu gitu loh. Dia tuh sangat, jadi ada jin yang di sebuah pesantren, di sebuah masjid itu ngikut sama orang alim, itu ngaji itu ya dia ngikut, kalau ngaji itu ya itu dijaga sama dia, tapi dia nggak akan membantu secara nyata itu maksudnya. Nggak mampu secara nyata. Artinya kiainya tuh, waduh kiai ada maling, terus malingnya dipendung karo jin. Nggak kayak gitu loh maksudnya. Nggak kayak gitu. Ya. Nah itu tadi, makanya sekarang ini, ya sekarang saya memahami dalam seperti itu, begitu banyak, segitu mudahnya gitu ya, jin menipu manusia itu. Ya karena dari pakaiannya lah ya, dia muncul di depan orangnya lagi tapat jadi wirid. Dia mengaku sebagai wali, mengaku syekh, mengaku sosok kiai dari bangsa jin. Mungkin dia bisa sholawatan, mungkin dia bisa baca Al-Quran. Jin bisa baca Al-Quran, terus kamu yakin itu mukmin. Lah orang kafir sekarang itu banyak yang bisa. Orang Kristen, orang Hindu banyak loh yang bisa baca Al-Quran, dipelajari, bisa. Lah terus kamu ada jin yang kamu nggak ngerti ngajinya di mana, gurunya di mana, mondok di mana, itu kamu percayai, gitu maksudnya. Itu kan aneh. Ya. Nanti kalau ada jin ngaku muslim, apalagi kamu tapat didatengin nanya, Mas Jin ngaji mondoknya di mana? Tanya dulu. Jangan gara-gara dia ngajarin kamu sholawat, akeh-akeh sholawat yole, akeh-akeh ngene maca istighfar yole. Bagus, hal yang bagus itu belum tentu yang ngomong orang bagus. Ada penjahat, tukang minum, tukang mabuk ngomong, "Dek, nggak usah mabuk, kamu masih kecil." Bagus nggak dia ngomongi? Bagus toh, tapi yang ngomongin kan jelek. Lo jin juga bisa seperti itu. Makanya jangan cepet-cepet kamu ini. Wah sekarang apalagi ya tuh dodolan hodam, tukar tambah hodam, yang katanya yang ini hodam kamu kafir, ditukar dengan hodam yang saya dari wali dan sebagainya, itu gendeng itu. Itu membahayakan hal seperti itu pemahaman. Dan kamu jadi orang mukmin udah tergerus iman kamu, udah percaya seperti itu. Ya. Jadi intinya kita mempelajari dunia perjinan, masalah-masalah supranatural ini sebagai tameng diri kita untuk pemahaman, untuk diri kita sendiri untuk tidak mudah terjebak, terus kemudian untuk dakwah, untuk ngajarin orang-orang untuk kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Kamu dianggap sok tahu nggak masalah, yang penting kamu itu berjalan dengan jalan yang lurus. Pemahamannya kamu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dalam riwayat. Orang baca Al-Quran bukannya mencari tentang hikmah masalah jin, malah dicari untuk manggil jin, itu kan ada. Baca surat jin sekian ratus untuk manggil jin, lah baca surat jin untuk manggil jin. Lah itu surat itu kan dihikmahi ya. Saya baca Al-Baqarah nih, 102 riwayatnya gimana, akhirnya diambil hikmahnya apa? Bukan untuk manggil jin itu ya. Jadi kalau ada kiai ngajarin kamu, nih baca surat Al-Jin 1000 kali, nanti kamu bisa manggil. Ya mungkin bisa-bisa saja, bisa. Kalau untuk mainan enggak apa-apa loh ya. Kalau untuk mainan enggak apa-apa, tapi kalau untuk seriusan terus jadiin teman kamu, terus engko bare didol ngono kan. Kamu nundukin jin didol. Second wis hodam second meneh. Hodam second didol, murah. Jadi kembali. Jadi Rasulullah itu tidak perlu minta bantuan jin, karena Rasulullah itu paham benar bagaimana jin itu akan menyesatkan umat Islam di akhir zaman itu selamanya. Makanya ketika bayangin ya, seandainya dari awal Rasulullah itu misalkan bisa nguasain di waktu perang Badar, perang Tabuk, perang Siffin, itu semua dibantu jin, terus membangun Mekah, Muhammadiyah dengan jin. Bayangin apa yang akan terjadi dengan umat sekarang, coba memahaminya. Lawong yang Rasulullah itu sudah mewanti-wanti untuk tidak ngikuti setan, ngikuti para jin. Lah umatnya sekarang aja masih banyak. Lu bayangin kalau Rasulullah itu yang melakukan itu, walah hancur umat ini. Benar, Islam itu bisa rusak benar.
Saya itu kadang berpikir, iya benar juga ya. Hancur agama ini kalau seandainya Rasulullah itu sampai menguasai jin kayak Nabi Sulaiman. Oh, saya yakin Islam itu akan jaya, akan sulit ditumbangkan kalau sampai seandainya Rasulullah itu megang jin. Wes kamu gini, bangun, tak ini, bangun seperti ini kayak Nabi Sulaiman. Bisa aja, sangat gampang Rasulullah itu. Bahkan kenapa jin itu pada takut dengan Rasulullah? Bahkan ketika ayat mulai turun, pintu langit saja ditutup gara-gara Rasulullah. Ada Rasulullah, pintu langit ditutup, jin-jin yang mau naik ke atas dipanah pakai panah api oleh para malaikat. Itu baru kelahiran Rasulullah saja seperti itu. Ketika ayat Al-Quran turun, tambah parah penutupan di langit, tambah ketat lagi, sehingga jin yang dulu seera belum zaman Nabi Muhammad biasa mondar-mandir ke langit, yang artinya untuk mencuri dengar berita-berita langit, sekarang sudah kesulitan. Gara-gara lahirnya belum sampai. Nah, Rasulullah sendiri ya, turun tangan gitu ya. Terus kemudian dari ayat Al-Baqarah 102 ini lanjutannya, mereka mengerjakan syirik kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia di Harut Marut. Nah, orang-orang Israel itu, terus kemudian bangsa-bangsa Babylon juga itu mengerjakan sihir. Ya, orang Israel itu sebagian itu masih mengerjakan sihir. Yang sihir itu diambil dari kitab-kitab yang diberikan oleh para setan, yang ditujukan untuk fitnah Nabi Sulaiman, itu dipelajari orang Israel. Terus kemudian diturunkanlah Harut Marut di negeri Babilonia, di mana Harut Marut itu mengajarkan juga sihir kepada orang Babylon. Untuk siapa? Untuk orang mukmin, yaitu bukan orang-orang kafir. Karena di Babylon itu adalah negeri yang paling terkenal sihirnya sampai hari ini. Sisa-sisa di Babylon itu masih ada nih, banyak jinnya, katanya itu banyak sekali jinnya. Jadi sisa-sisa itu masih ada sampai sekarang. Nah, di era zaman waktu itu Babylon itu sangat terkenal sihir-sihirnya, yang akhirnya orang itu apa-apa ngandalin sihir. Terutama itu adalah misahin orang, mencuri, dan itu pakai sihir. Nah, banyak sekali orang-orang mukmin di sana itu tersiksa, yang ngikuti jejak Nabi itu tersiksa. Di era setelah Nabi Sulaiman ya, itu tersiksa. Mereka tersiksa karena apa? Harus melawan kemungkaran yang dibantu oleh para jin dengan sihir. Lalu ya, akhirnya Harut Marut itu diturunkan oleh Allah, dibekali ilmu, mengajarkan kepada orang Babilonia yang beriman sihir juga untuk melawan sihir. Jadi zaman dulu itu sihir ada, sihir melawan sihir, yaitu sihirnya orang-orang kafir di Babilonia dilawan oleh sihir-sihirnya orang mukmin di Babilonia. Jadi sihir oleh sihir, ya bagi saya boleh aja. Yang penting ngerti sihir itu sihir yang bagaimana gitu kan. Nah, bedanya sihir yang diturunkan oleh Harut Marut ini, sebelumnya Harut Marut itu sudah ngasih tahu kepada orang yang akan diajari. Mereka akan diajari sihir untuk menentang kekufuran sihirnya orang-orang kafir. Tapi sudah dikasih tahu, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, maka tidak akan dapat mencelakakan orang lain selain izin Allah. Nah, sihir ini diajari, sebelum diajari, akhirnya gini, malaikat ngomong, kamu akan saya ajari sihir, tapi kemampuan ini sebetulnya untuk ujian bagi kamu. Apakah kamu nanti bisa tetap beriman bahwa ini untuk kebaikan, apakah kamu nanti akan menjadi kafir, ini digunakan untuk keburukan. Sudah diwanti-wanti oleh Harut Marut, pelajaran ini adalah pelajaran yang sifatnya adalah untuk kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Sihir yang diajarkan Harut Marut itu lebih hebat dari sihirnya orang kafir. Akhirnya apa? Berantas. Karena diberantas menang, tapi orang itu tadi, nafsu manusia itu adalah banyak egonya. Sihir yang tadinya diajarkan untuk melawan sihir yang buruk, malah dipakai untuk keburukan juga. Sampai kapan? Sampai hari ini. Nah, sisa-sisanya banyak dari Harut Marut. Lah kayak itu nggak jimat ya. Tunggu jimat, alas raja-rajaan. Itu ajaran-ajaran dari zaman Babylon. Zaman Babylon sudah ada sihir itu. Sehingga dalam cerita Israiliyat itu Harut Marut, ya, Harut Marut itu akhirnya kan sampai masuk pada kisah di mana Harut Marut itu minum minuman keras, kemudian memperkosa wanita, terus kemudian akhirnya dihukum oleh Allah. Itu cerita Israel loh ya, cerita Israel. Tapi kalau di Al-Quran tidak seperti itu. Intinya Harut Marut diturunkan ke dunia,
ke negeri Babylon itu untuk mengajarkan syirik kepada orang-orang mukmin untuk melawan kekufuran di situ. Tapi pada akhirnya orang-orang mukmin itu malah menjadi orang kafir. Sudah diwanti-wanti dari awal bahwa sihir ini adalah ujian bagimu dan janganlah kamu kafir. Sudah itu tadi ya. Hal baik saja yang Allah memberikan kepada malaikat Harut Marut diajarkan ke manusia itu hal baik saja dimencengin. Makanya ya jangan heran sekarang masa ada orang kiai kayak gini punya ilmu kayak gini untuk kejelekan. Wah, zaman kuno wis terjadi gitu loh maksudnya. Biar kamu paham. Sekarang ini orang baik punya ilmu tuh hal buruk itu sudah dari zaman dulu. Kowe ngomong ora sampean kaget Mas, aku ora kaget, wis ngerti wis ngaji kok. Ada sing ngaji kan ora kaget. Oh, dari zaman dulu seperti itu. Ya. Oh, jin ini nipu. Alah Mas, ketinggalan zaman dari Nabi Adam saja udah nipu gitu kan. Ada orang kiai cerita mau jin ini penipu kayak gini kowe tengah ngomong halus ke zaman biyen. Kalau tahu riwayat kayak gini kan enak kamu pelajarin. Oke, jadi kesimpulannya bahwasanya kehebatan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah termasuk menguasai jin itu justru malah di akhir hayatnya saat kematian Nabi Sulaiman justru jin itu mungkin ya dendam, karena seterusnya akan dendam. Itu membuat fitnah makar yang ditujukan kepada Sulaiman bahwa Sulaiman adalah mempelajari sihir. Sehingga sampai pada zaman Rasulullah itu tidak mau ya menggunakan para jin itu yang sifatnya untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad, tidak membantu perang itu tidak. Tapi ada jin itu yang membantu Rasulullah perang itu ada, tapi bukan bantu perangnya, menghabarkan, memberi kabar gitu ya. Dan mereka ada pas perang apa gitu ya, perang apa, kon sangat jauh nih berhari-hari perjalanannya. Nah, orang muslim ini menang. Nah, jin itu datang duluan ke Mekah ngasih tahu ke sahabat bahwa mereka menang itu ada, hanya mengkabarkan, pengkabar, mereka tidak membantu. Justru dalam perang Badar yang membantu ikut perang itu malah malaikat. Malaikat di perang Badar itu kan 300 melawan 10.000 pasukan toh. Ini menang 300 musuh itu berarti orang satu harus bunuh berapa kan logikanya. Itu menurut riwayat itu yang perang itu termasuk malaikat. Sampai akhirnya Rasulullah itu ketika perang itu nggak boleh ngikut loh. Rasulullah itu nggak boleh ngikut, dia cuma di tenda. Karena apa? Takutnya sahabat itu saking sayangnya ke Rasulullah, bukan apa jangan sampai terluka, tapi Rasulullah itu tetap mau perang. Jadi di perang Badar itu ketika dia keluar dari tenda ngelihat kebul-kebul kayak gitu, dia ngomong, oh ya Jibril sudah datang gitu. Sahabat itu bingung, kok Jibril sudah datang? Dia tahu bahwa Jibril itu sudah kotor oleh debu, itu tahu. Nah sehingga ketika perang Badar sudah usai, bahwa tadinya sahabat itu bingung, loh perang kayak gini kok malaikat, karena sahabat itu nggak ngerti malaikatnya di mana, nggak ngerti. Tapi Rasulullah itu ngomong malaikat loh ikut perang itu sahabat itu bingung. Soalnya bingung. Nah, akhirnya dibuktikan oleh Rasulullah ketika sudah selesai perang Badar, lalu ditanya sahabat. Ditanya, "Apakah engkau melihat?" Maksudnya, ketika pedangmu belum menyentuh leher, ternyata leher itu sudah putus. Iya ya Rasulullah. Nah, itu baru sadar. Ternyata pedang itu belum dibabat, lehernya udah putus duluan. Kan namanya perang kan, nggak ngurusi kayak gitu, babat lagi kelihatannya. Tuh, 300 bayangin dengan ribuan orang. Nggak, secara logika ilmu perang 300 ngelawan nggak usah 5.000 saja. Sama 1.000 saja ya, banding 3 kali belum tentu menang loh. Sehebat-hebatnya kamu dikeroyok orang 10 loh, bayangin kan, dikeroyok berarti 1 lawan 10 toh. Kalau 300 orang dikeroyok 10 berarti musuhnya 3.000 kan. Nah, musuhnya 3.000 berarti kamu dikeroyok. Logikanya ada yang megang tombak, ada yang megang panah, lo kuwi terus piye ngono maksudnya. Kamu 1 lawan 10 loh bandingnya. Maka saudara ditanya, apakah engkau melihat bahwasanya pedang itu hampir mengenai leher itu ternyata sudah putus duluan? Iya benar, leher itu putus, apa sih babat malaikat? Ya. Makanya jangan kamu pikir malaikat itu nggak punya nafsu. Loh semangat malaikat itu perang. Oh, kamu pikir ngerti malaikat ada nafsu toh? Ya, selama ini kan dalam akidatul awam ya. Oh, malaikat itu nggak punya nafsu. Yang dimaksud itu nafsu syahwat loh, nggak punya syahwat. Nafsu jengkel karo iki ya enek. Salah satunya apa? Malaikat itu membenamkan Firaun ketika akan tobat. Ketika Firaun itu mengejar Nabi Musa ke tengah laut, akhirnya laut itu yang tadinya terbelah terus kemudian menutup lagi, Firaun itu kan tenggelam. Nah, ketika dia itu tenggelam sadar bahwa dia itu nanti mati karena
nggak menerima Musa. Nah, ketika itu dia mau tobat itu sama malaikat dibelesekin sisa kepalanya, nggak bisa ngomong, blebek mati. Ya. Lalu ditanya, itu Jibril atau siapa ya ditanya lagi, kenapa engkau menghina? Saking jengkelnya itu maksudnya. Saking jengkelnya malaikat itu sudah Fir'aun sudah ngaku Tuhan, memusuhi Nabi Musa, dan tiba-tiba kok enak amat kebanyakan terus mau tobat. Ya pasti diterima kan tobatnya, blebek nih sih sang blek menurut. Makanya menurut riwayat ketika tengkorak Israel itu ada lumpur di tenggorokannya. Karena apa? Ya sama malaikat blebek nih kayak lumpur sisa. Itu jangan kamu pikir malaikat itu nggak punya nafsu, kan perang semangat, ya. Makanya di perang Badar itu suatu kisah, banyak kisah unik yang jarang sekali terekspos bahwasanya malaikat itu perang. Rasulullah itu tahu malaikat itu ikut perang, itu tahu. Oh, Jibril sudah datang itu tahu. Malaikat kan bengong, malaikat mana nggak ketahuan, nggak ada. Tapi mereka nggak sadar 300 lawan ribuan kok menang ya. Sahabat nggak sadar gitu maksudnya. Maka ketika ditanya itu tadi, jadi apa? Memang banyak katanya, hanya sahabat itu pada cerita, iya, pedang itu belum nyampe leher putus gitu loh. Ya ternyata ya malaikat nggak kelihatan, musuhnya juga nggak tahu tuh jeblet putus palanya itu. Nah itu jadi makanya jin itu tidak pernah membantu dalam dakwah Rasulullah, dan malaikat pun pernah membantu pun nggak setiap saat. Kita juga pernah Rasulullah juga pernah kalah perang gitu kan. Pernah. Kalau masalah perang yang itu sifat duniawi, maka itu sunatullah, bisa menang bisa kalah. Tapi hak dan yang batil itu selalu menang yang hak. Nggak mungkin nggak menang. Tapi kamu kadang salah persepsi lah ya, salah persepsi. Katanya Islam itu agama hak, batil, tapi kalau perang kok kalah gitu kan. Mikirnya mesti kayak gitu. Hak dan batil itu jangan kamu kaitkan dengan hal duniawi. Perang itu hal duniawi. Tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, panah-panah itu hal duniawi. Itu mengikuti kesunahan, sunatullah. Tapi kehakan itu hakikat itu nggak bisa salah. Contoh nih. Misalnya Sandi sama Diki. Sandi ngomong 3 kali 3 itu 9. Kata Diki enggak, 3 kali 3 itu 6. 3 kali 3 6. Ngotos Sandi, 96. Yang hak yang mana coba? Yang 9 toh, 3 kali 3 toh. Ternyata mereka berantem, yang menang Diki, itu mati. Apakah 3 kali 3 akan berubah jadi 6? Enggak kan? Itu yang disebut hak. 3 kali 3 akan tetap 9, walaupun dipertahankan, yang mempertahankan orangnya mati, itu maksudnya. Itu yang dimaksud hak melawan batil itu akan selamanya. Hak itu nggak pernah kalah. Itu loh, jangan kamu samain. Ya tadi Diki meyakini 3 kali 3 itu 6. Nah karena nggak cocok dengan Sandi yang menyatakan 9, perang gelut tinju-tinjuan, Sandi kalah mati. Kamu pasti yakin, wah Diki menang, berarti benar 3 kali 3 6. Wah terus itu gendeng juga kan, gue kan. Nah, itu jadi memahami hak batil itu kayak gitu. Masalah perang itu masalah duniawi, masalah hakikat sunatullah, ya kalah menang nggak mungkin. Makanya sekarang gini, mungkin kamu janggal, orang Islam dibantai di Timur Tengah, di Palestina, katanya Islam itu dibela Allah, kenapa banyak mati? Ya akan selamanya masalah kematian itu masalah duniawi loh. Tapi apakah kalau Palestina itu gugur, Palestina itu nanti banyak yang mati, terus Allahnya ganti karena yang menang orang kafir? Enggak toh. Orang Israel menang, Allahnya diganti gitu, enggak. Ya Allah tetap Allah. La ilaha itu enggak akan pernah. La ilaha itu tergantikan walaupun Palestina itu lenyap di muka bumi. La ilaha enggak akan tergantikan. Ya. Itu disebut hak tadi. Ya. Hak melawan kebatilan. Nah, kita tuh kadang salah persepsi. Persepsinya kayak gitu. Wah, yang batil itu kamu kaitannya dengan masalah duniawi. Itu enggak kayak gitu. Ya. Polisi dengan penjahat. Polisi itu hak loh, bener membela itu, tapi nyatanya polisi ditembak penjahat ya akeh mati. Berarti sing bener penjahatnya ngono. Ya. Oke, kiranya itu ya intinya. Jadi dari kajian kali ini bahwasanya kehati-hatian kita dalam memahami sihir yang dilontarkan atau yang diajarkan oleh para jin yang disampai zaman modern ini, terutama kita adalah di Indonesia yang masih lekat sekali dengan hal-hal mistik, itu pelajaran seperti ini akan jadikan untuk kamu sebagai tameng
untuk diri sendiri sekaligus untuk dakwah. Mohon maaf bila ada salah dan keliruan. Pada Allah yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.